Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, eh, rekan-rekan semua, saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai diskursus kepemimpinan atau leadership. Dalam hal ini khususnya saya akan membahas tentang salah satu skills yang cukup penting untuk dimiliki oleh sebuah pemimpin, sebuah kepemimpinan, yaitu interpersonal skills ya. Nah, dalam hal ini saya akan membicarakan mengenai interpersonal skills dalam konteks leadership. Dan pada khususnya saya akan berbicara mengenai sebuah paradigma interaksi manusia dalam konteks kepemimpinan. Dan itu berarti kita membicarakan mengenai hubungan antar manusia atau interpersonal skills dalam konteks, sekali lagi, leadership atau kepemimpinan. Nah, pertama-tama rekan-rekan sekalian yang perlu kita ketahui bersama adalah jika berbicara mengenai interpersonal leadership, maka skopa atau spektrum ruang lingkup yang akan saya bicarakan di sini bisa masuk ke dalam spektrum atau ruang lingkup apapun bentuknya, gitu ya. Apapun bentuknya, mulai dari yang luas maupun dari skopa yang kecil. Misalnya dari skopa yang luas, hubungan kita seandainya atau kita asumsikan bahwa kita adalah seorang pemimpin, hubungan kita dengan rekan kerja kita, hubungan kita dengan bawahan kita atau subordinat kita, hubungan kita dengan barangkali pimpinan unit lain atau pimpinan departemen lain, gitu-gitu ya. Dan seterusnya dan sebagainya. Intinya adalah interpersonal dalam skopa atau spektrum yang kecil atau yang mikro itu membahas tentang atau berkisar tentang hubungan atau relasi antar pemimpin, antar manusia di dalam satu internal organisasi ya. Bisa bermacam-macam antara hubungan pemimpin dengan subordinatnya maupun pemimpin dengan pimpinan unit atau departemen lainnya dan seterusnya dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah skopa yang mikro atau skopa yang kecil. Untuk ruang lingkup atau skopa spektrum yang lebih luas, maka ya ini sifatnya lebih general, maka ini juga bisa dikaitkan dengan hubungan kita secara individu, tidak harus kita sebagai pemimpin atau menjabat atau memiliki posisi tertentu sebagai pemimpin, tetapi kita juga bisa kita sebagai manusia biasa ya, tanpa menyandang satu status sosial tertentu ya. Nah, ini dalam skopa tertentu, maka relasi yang dibangun di sini adalah relasi dengan sesama manusia seperti biasa, entah dengan saudara kita, entah dengan teman kita, atau mungkin dengan orang lain yang baru kita kenal untuk membangun bisnis dan seterusnya, gitu ya. Dalam konteks kepemimpinan, tadi baru saja saya menjelaskan untuk membangun bisnis, maka dalam skopa makro atau yang lebih luas, interpersonal leadership ini dibutuhkan bagi mereka yang ingin membangun hubungan ya, kolaborasi dengan organisasi lain atau dengan bisnis lain jika Anda adalah seorang entrepreneur begitu ya. Intinya adalah bagaimana membangun kerjasama dengan organisasi lain begitu. Oke, so ini adalah spektrum yang bisa relevan. Sedikit banyak saya melihat bahwa materi ini bisa masuk dan relevan menjawab bagaimana tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh mereka-mereka yang terjun baik di dalam skopa yang mikro ataupun skopa yang makro. Oke, kita akan mulai dalam menentukan objektif kita ya.
Jadi tujuan dari informasi ini atau tujuan dari materi ini saya bagikan ini jika Anda bisa memahami materi ini dengan baik, dengan bahkan juga mengembangkan, memperluas perspektif ini dengan baik, maka Anda sekurang-kurangnya diharapkan bisa memahami paradigma-paradigma yang ada di dalam hubungan manusia ya, atau paradigms of human interaction. Kemudian Anda juga diharapkan bisa memahami bagaimana attitude ya atau sikap kepribadian ya seorang pemimpin pada khususnya yang dianggap dewasa ya, yang dianggap dewasa. Kemudian yang ketiga adalah Anda sekurang-kurangnya bisa memahami bagaimana abundance mentality itu perlu kita miliki ya, atau dalam hal ini bahwa mentalitas keberlimpahan itu di dalam kehidupan kita ini itu adalah sebuah mentalitas yang perlu kita tanamkan dalam mindset kita sebagai seorang pemimpin yang bisa pada akhirnya membangun hubungan yang baik atau membangun good relationship ya dengan siapapun. Kemudian yang terakhir adalah emotional bank account ya. Nah, ini adalah sebuah konsep di mana seseorang, khususnya dalam hal ini adalah seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, membutuhkan menabung kepercayaan atau menabung trust, karena sesungguhnya trust atau kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, dari keempat hal ini, paradigms of human interaction, maturity attitude, abundance mentality, dan emotional bank account adalah sebuah tujuan yang saya serap dari sebuah pemikiran yang bernama Stephen R. Covey ya. Beliau menulis buku yang berjudul Seven Habits of Highly Effective People, yang saya yakin Anda pasti juga sudah mengetahui buku tersebut, dan mungkin barangkali di antara Anda juga sudah pernah membacanya, maka sedikit banyak Anda pasti bisa memahami dengan baik bagaimana konsep-konsep yang nanti akan kita bahas di presentasi atau informasi kali ini. Baik, jadi kita akan satu-satu mencoba untuk membahasnya. Kita akan mulai dari paradigms of human interaction. Dalam paradigms of human interaction terdapat 4 mindset ya, atau 4 cara kita berpikir ya. Yang pertama adalah thinking win-win, atau sering kita dengar di tengah masyarakat win-win solution begitu ya. Nah, ini bagaimana pola pikir kita sebelum kita bertindak, kita harus mencoba untuk menata pola pikir kita untuk bisa berpikir secara win-win ya, atau berpikir menang-menang gitu ya, berpikir menang-menang. Kemudian yang kedua adalah thinking win-lose. Kalau yang tadi adalah berpikir menang-menang, maka yang saat ini yang kedua adalah berpikir menang kalah. Nah, ini berbeda tentu saja. Cara berpikir seperti ini lebih menekankan pada bagaimana kita bisa memenangkan ya sebuah tujuan kita yang ingin kita capai ketika kita membangun relasi ya dengan siapapun. Kemudian yang ketiga adalah thinking lose win, atau cara berpikir kita bagaimana secara tidak disadari, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, kita kerap kali terjebak pada cara berpikir kita itu mendingan kalah saja. Ya, kita mendingan kalah dan dia yang kita ajak untuk berkolaborasi itu atau menjadi partner bisnis kita, seumpamanya demikian, kita menjadi kalah dan mereka menjadi menang begitu. Kemudian yang keempat adalah kita akan berbicara mengenai thinking lose-lose, atau sebuah mindset yang ternyata bisa membawa pada hubungan yang tidak saling menguntungkan, bahkan dua-duanya
antara aku dan engkau, atau aku sebagai pemimpin yang hendak bekerja sama dengan engkau sebagai partner bisnis, calon partner bisnis, katakanlah begitu, sama-sama tidak menemui titik temu untuk mencapai satu tujuan bersama atau tujuan masing-masing, gitu ya. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, thinking win-win. Apa itu thinking win-win? Thinking win-win is an agreement or solution that can provide mutual benefits and satisfaction, atau sebuah kesepakatan atau solusi yang mana bisa memberikan atau menyiapkan, menghasilkan kesaling bermanfaatan atau menguntungkan, ya, kepuasan bersama antara pihak saya dan engkau, ya, antara pihak saya sebagai orang yang ingin bekerja sama ataupun engkau sebagai yang ingin sebuah organisasi atau bisnis yang ingin bekerja sama dengan aku, itu sama-sama saling bersepakat, ya, untuk mencapai satu tujuan bersama, gitu ya. Nah, ini saya pikir mudah untuk dipahami. Nah, paradigma ini lebih menekankan pada paradigma yang sifatnya bukan kompetitif, tetapi kooperatif, ya. Paradigma kompetitif itu memiliki kecenderungan untuk mengalahkan, ya, untuk mengalahkan, atau memiliki kecenderungan agar kita bisa menang, kita harus mengalahkan orang tersebut, gitu ya. Jadi bukan hubungan bagaimana win-win solution itu bisa terjadi, ya. Nah, sementara dalam thinking win-win atau berpikir menang-menang ini, paradigmanya bukan kompetitor melainkan kooperatif, ya, kooperatif. Jadi paradigmanya bukan berkompetisi tetapi berkolaborasi, begitu ya. Nah, paradigma ini kita tahu bahwa ada perbedaan, ya, ada perbedaan antara rivalitas, ya, cara berpikir memandang lawan kita sebagai rival, dan juga cara berpikir memandang lawan kita sebagai kompetitor, ya. Nah, konsekuensinya apa kalau kita memiliki cara berpikir kita melihat lawan kita sebagai kompetitor? Cara berpikirnya adalah bukan kolaborasi, tetapi kita ingin menang. Untuk itu kita harus mengalahkan mereka atau mengalahkan dia, gitu. Jadi jatuhnya bukan thinking win-win, tetapi jatuhnya pada thinking win-lose yang nanti akan kita lihat pada slide selanjutnya, ya. Nah, thinking win-win ini lebih menekankan pada bukan melihat atau memandang lawan sebagai kompetitor, melainkan memandang lawan sebagai rival, di mana kesadaran ini ingin mengatakan bahwa kita memandang lawan kita sebagai rivalitas, itu artinya adalah kita mencoba untuk memandang mereka sebagai cermin. Kalau mereka sebagai cermin, maka kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita ini masih memiliki kekurangan? Apakah kita ini masih memiliki kelemahan-kelemahan yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan, gitu ya. Sehingga kita bisa berkolaborasi dengan mereka yang ingin kita ajak untuk berkolaborasi atau berpartner, begitu ya. Nah, ini sebuah paradigma yang perlu kita miliki untuk mencapai sebuah thinking win-win. Kemudian yang ketiga, yang menarik dalam thinking win-win ini adalah rekan-rekan sekalian, tentu saja untuk mencapai sebuah thinking win-win ini dibutuhkan sebuah waktu, ya, waktu, kesabaran, ya, karena dalam proses menuju pada hasil yang ingin diinginkan, yaitu win-win itu tadi, dibutuhkan semacam dialog, ya, antara aku dan engkau, ya, sebuah dialog, sebuah musyawarah. Nah, ini sebenarnya cukup relevan dengan kalau kita coba kaitkan, ya, dengan ideologi bangsa ini, yaitu Pancasila, sila keempat.
musyawarah mufakat ya. Nah, di sini thinking win-win solution ini sebenarnya relevansinya juga kita menerapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip sila keempat, yaitu musyawarah mufakat. Nah, di dalam musyawarah mufakat ini, di dalam mencapai konsensus bersama ini, seringkali dan bahkan nyaris kita tidak mungkin bisa menerapkan atau berhasil mencapai atau ya katakanlah menggolkan begitu ya cara kita sendiri atau mungkin caranya dia sendiri atau mereka sendiri ya ketika kita hendak ingin membangun kolaborasi. Maka yang terjadi ketika kita mencoba untuk menawarkan gagasan kita, ide kita, pihak yang diajak kerjasama pun juga akan menawarkan ide dan gagasannya. Maka kita saling berdialog, saling berdiskusi, bertukar pikiran. Maka seringkali dan kerap kali kita harus menekan ego kita masing-masing dan menghasilkan satu buah ide gagasan yang baru. Maka thinking win-win itu it's not about your way nor my way. It's about a better way or a higher way, ya, a higher way. Jadi di sini letak tantangan seorang pemimpin. Bagaimana caranya kita ketika kita hendak membangun relasi dengan karyawan kita, membangun relasi dengan unit atau departemen lain di dalam satu organisasi atau satu perusahaan. Bagaimana cara pemimpin ingin membangun partner bisnis, berkolaborasi, mengajak kolab gitu ya dengan instansi lain begitu ya. Maka ini tantangannya bagaimana kita bisa menemukan not your way nor my way but a better way. Bagaimana menemukan sebuah gagasan yang lebih baik berdasarkan cara-cara atau jalan yang lebih baik. Gitu. Oke, nah itu tadi adalah thinking win-win. Nah sekarang kita beralih pada thinking win-lose atau berpikir menang kalah. Oke. Nah paradigma ini rekan-rekan sekalian ini mengatakan in order for me to win, then I have to make you lose. Ya, jadi paradigma win-lose, titik tekannya, goal kita itu berada pada win. Ya. Maka dengan sendirinya, orang lain harus lose atau kalah. Ini seperti yang tadi sempat saya singgung di awal, bahwa cara berpikir win-win itu tadi, itu kolaboratif. Ya. Cara berpikir yang win-lose ini lebih kepada kompetitif. Ya, kompetitif. Jadi memandang lawan itu bukan sebagai rival atau sebagai cermin kita yang bisa memantulkan refleksi diri kita, kekurangan kita dan seterusnya dan sebagainya, melainkan memandang sebagai kompetitor. Maka supaya kita bisa menang, agar kita bisa mencapai tujuan kita, mencapai atau mendapatkan keinginan kita, mendapatkan kepentingan kita, maka kita harus mengalahkan siapapun yang ingin kita ajak berrelasi, ya. Entah itu karyawan kita, entah itu partner bisnis, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Contohnya misalnya, tentu saja dalam paradigma seperti ini, seorang atlet, ya, di sini saya mencontohkan permainan atau katakanlah olahraga catur, ya. Ini memang harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Tidak mungkin tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, gitu ya. Harus ada yang menang dan harus ada yang kalah, gitu ya. Nah, seringkali sebuah tipe kepemimpinan seperti ini merupakan sebuah tipe kepemimpinan yang kerap digunakan oleh seorang pemimpin yang bersifat otoriter, ya. Yang bersifat otoriter atau totalitarianistik, begitu ya, totalitarianistik, ya. Jadi mentotalisasi, ingin mengalahkan supaya dia bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan apapun kepentingan yang dia inginkan, begitu ya. Nah, ini paradigma win-lose. Kemudian
Selanjutnya, rekan-rekan sekalian adalah thinking lose win. Oke, thinking lose win. Yang pertama adalah paradigma ini, this paradigm is worse than a win-lose because it lacks of hope, principles, or vision. Ya. Jadi lose-win itu ternyata itu adalah sebuah paradigma yang lebih buruk ketimbang orang yang memiliki paradigma win-lose. Kalau orang yang memiliki paradigma win-lose atau berjiwa kompetitor, dia masih punya katakanlah keuntungan ya, atau ya keuntungan bagi dirinya ya, yaitu apa ya, kemenangan ya. Bagi orang yang berpikir win-lose itu memiliki keuntungan ya, dia menang, dia bisa menang meskipun orang lain kalah gitu ya. Nah, tapi dalam paradigma thinking lose win ini dikatakan lebih buruk gitu. Kenapa demikian? Karena orang yang menganggap bahwa dirinya sebaiknya ya saya mendingan kalah saja deh ketimbang menang. Karena dia itu sebenarnya menurut Stephen Covey, dan tentu saja nanti bisa kita perdalam lagi ya, orang yang lebih kecenderungannya untuk mengalah itu kadang-kadang tingkat harapannya atau hope maupun prinsip-prinsip hidupnya, bahkan visi hidupnya, tujuan hidupnya itu sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Jadi tipe-tipe seperti ini adalah tipe-tipe orang yang ya sudah mengalir saja ya. Mengalir saja sesuai dengan arus kehidupannya. Kalau saya dibawa ke kanan, saya ikut. Saya dibawa ke kiri, saya ikut gitu ya. Jadi ya tidak ada yang berkonflik dengan saya gitu ya. Nah, tapi ya ini kekurangannya adalah orang semacam ini adalah orang yang kurang harapan hidupnya, kurang sebuah prinsip hidupnya, kurang memiliki tujuan hidupnya atau visi hidupnya, gitu ya. Dan seringkali paradigma thinking lose win ini ya, atau mindset thinking lose win ini, kalah menang ini, punya pikiran yang kalah menang ini, jadi kalah terus gitu ya. Saya mendingan kalah dibanding menang gitu ya. Seringkali kita kerap mendengar, ini mungkin salah satu contoh saja ya. Kerap kita mendengar istilah yes man. Saya tidak tahu ya, apakah rekan-rekan pernah mendengar istilah ini, yes man. Wah, kamu kok jadi orang kayak yes man aja ya. Maksudnya bagaimana istilah ini? Maksudnya adalah orang yang berpikir lose win atau kalah menang atau selalu ingin mengalah ya, itu selalu dalam berrelasi dengan orang lain, entah itu dengan bawahannya ataupun dengan atasannya, entah itu dengan unit atau departemen lain atau divisi lain atau dengan organisasi lain atau dengan bisnis lain, dengan lembaga lain. Dia selalu mengatakan yes. Ya. Jadi ketika ada penawaran-penawaran tertentu, ya ada proposal yang masuk ke dalam dirinya, gitu ya, permintaan tertentu, ada peluang-peluang tertentu yang ditawarkan dari pihak-pihak lain, pihak eksternal, bahkan dari anak buahnya maupun instruksi dari atau mungkin penawaran dari pimpinannya, dia akan selalu mengatakan oke. Yes, setuju, sepakat, tanpa dimunculkan sebuah dialog untuk mencapai musyawarah mufakat ya. Jadi ini sangat jauh sekali dengan thinking win-win. Kalau thinking win-win ini dibutuhkan dialog, sebuah kesepakatan ya, sebuah tukar pendapat secara rasional gitu ya. Nah, kalau orang yang lose win karena dia dicap sebagai yes man, maka seringkali orang ini apapun penawarannya, dia akan mengatakan yes. Sepakat, oke, saya lakukan, oke, ayo, siap, gitu ya. Maka itulah labelnya dikatakan yes man, gitu ya. Orang yes, gitu ya.
Nah, ini ada secara realitas di dalam semua organisasi ada orang-orang semacam ini. Nah, apa akibatnya ketika orang ini punya paradigma thinking lose win atau akhirnya dicap sebagai yes man ya? Di sini dikatakan bahwa usually thinking lose win only wants to please others, ya, without realizing that his or her team is being sacrificed. Ya, jadi seringkali orang yang punya paradigma kalah menang itu terkadang-kadang, tidak semuanya tentu saja, karena kadang-kadang dia hanya tujuannya satu. Mungkin dia tidak punya cukup harapan ya, punya prinsip hidup, punya vision, tetapi dia kadang-kadang hanya ingin membuat orang senang saja. Ya, kata kasarnya bisa dikatakan sebagai penjilat ya, mungkin juga begitu ya, agar nanti mungkin harapannya nanti dia bisa mendapatkan keuntungan di kemudian hari karena dia sudah mengalah, atau dia sudah bisa mengatakan apapun, menyetujui apapun kemauan orang lain ya, menyetujui apapun kemauan orang lain. Tapi seringkali orang seperti ini justru bisa berbahaya karena bisa merugikan dirinya. Sebab orang bisa mengambil manfaat atau memanfaatkan orang yang apapun permintaannya pasti akan dijawab oke, siap, yes. Orang pasti akan mengambil manfaat. Dan orang ini biasanya sibuk sekali karena ya dia nggak pernah menolak. Orang ini tidak pernah menolak gitu ya. Nah, ini kekurangan-kekurangan di dalam lose win. Mungkin kelebihannya seperti yang dalam poin ketiga ini ya. Mungkin ini kelebihannya orang yang yes man ini bisa jadi dia nanti di kemudian hari ini, tetapi dengan catatan bahwa dia tidak selamanya punya mindset lose win ya atau kalah menang ya. Catatannya adalah ke depannya dia bisa merubah paradigmanya menjadi win lose. Maka di sini dia bisa mengambil titik balik gitu ya, titik balik untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dari orang yang katakanlah berhutang budi gitu ya kepada dirinya. Karena selama ini dia mengatakan yes terus ya, oke terus atau siap terus begitu. Nah, di samping itu atau terlepas dari hal itu juga ada kekurangannya begitu ya, thinking lose win. Oke. Nah, yang terakhir rekan-rekan sekalian itu adalah sebuah paradigma yang menekankan pada lose-lose. Kalau tadi thinking win-win, berkolaborasi, thinking win-lose, saya menang, Anda kalah, lebih kepada kompetitif ya. Kita bisa temui dalam olahraga ya. Kemudian yang ketiga adalah lose-win. Ingat kata kunci yes man ini, selalu sepakat, selalu oke. Ya. Dan yang ketiga adalah lose-lose. Nah, apa ini? So, when two people win-lose interact each other, the result will be both lose-lose. Jadi maksudnya adalah ini sama saja dengan ketika, maksud saya paradigma thinking lose-lose ini sama saja ketika ada dua orang pimpinan, begitu katakanlah begitu ya, yang memiliki masing-masing paradigma win-lose. Jadi setiap pimpinan ini yang hendak mencoba untuk berinteraksi, mereka punya pendirian masing-masing ya. Saya ingin tujuan saya tercapai, kepentingan saya terpenuhi, keuntungan saya bisa didapatkan. Begitu juga yang satu ini, punya paradigma exactly the same, punya paradigma yang sangat persis sama ya. Maka yang terjadi justru karena dua-duanya sama-sama keras kepala, sama-sama bersikukuh, sama-sama kokoh, maka ya yang terjadi justru sama-sama kalah pada akhirnya. Karena tidak terjadi sebuah ruang dialog untuk mencapai musyawarah mufakat, maka sama-sama kalah. Gitu ya. Nah, ini letak perbedaannya antara thinking win-win, thinking win-lose,
thinking lose-win, dan yang terakhir adalah thinking lose-lose. Nah, kemudian the lose-lose paradigm often occurs with the people who have their focus on their enemies. Ya, ini informasi tambahan. Baik, jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat pertanyaannya kemudian adalah which paradigm is more effective? Jadi sebuah paradigma yang mana yang lebih efektif untuk kita terapkan? Apakah win-win? Apakah win-lose? Apakah lose-win? Apakah lose-lose? Gitu ya. Karena tadi setiap paradigma ini berbeda-beda tentu saja. Nah, jawaban saya atau sekurang-kurangnya yang saya dapatkan dari The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey itu ada 2. Ya. Yang pertama adalah it depends on the situation and condition. Jadi tergantung dari situasi kondisi. Kalau saya sedang bermain catur, tentu yang ingin saya dapatkan adalah kemenangan. Maka yang saya gunakan adalah paradigma win-lose. Ya. Saya harus memenangkan kompetisi permainan itu. Ya. Kalau saya hendak mencoba untuk membangun hubungan, nah ini sebenarnya tahapan ini juga menjelaskan bagaimana salah satu level, khususnya adalah di level kedua dalam The 5 Level of Leadership by John C. Maxwell. Ya. Ini adalah yang kedua, ini tahapan. Yang pertama adalah posisi, yang kedua ini adalah relationship. Jadi untuk membangun relationship, membangun hubungan. Ya. Nah, ini hubungannya dengan sebenarnya kita sedang berbicara di level ini, gitu ya, membangun hubungan. Paradigma seperti apa yang efektif? Tentu ini tergantung dari situasi kondisinya. Kalau olahraga, maka ini sifatnya kompetitif, maka win-lose. Tapi kalau saya ingin hendak membangun hubungan dengan kolega saya, membangun hubungan yang baik dengan tim saya atau karyawan saya, maka yang harus dikedepankan adalah win-win. Yang dikedepankan adalah win-win. Ya. Tapi kalau saya ingin membangun tim saya yang mungkin mereka masih memiliki kekurangan dalam etos kerjanya, masih baru, masih beradaptasi, masih belajar, ya, masih belum tahu, masih butuh bimbingan, maka paradigma yang saya gunakan itu adalah win-lose. Saya harus bertindak sebagai orang yang menang dulu, yang sebagai orang yang tahu untuk bisa membimbing karyawan saya atau tim saya yang masih kurang etos kerjanya atau bahkan yang masih kurang kekompakannya, gitu ya. Maka sifatnya memang tidak bisa dipungkiri harus up down. Maksud saya top down, gitu ya. Top down. Jadi sifatnya otoritatif, sifatnya totaliter, ya, harus begitu. Jadi harus instruksi ke bawah. Karena saya melihat kamu masih belum bisa, jadi saya harus instruksikan. Nah nanti bertahap, gitu ya. Maksud saya bertahap, nanti akan dilepas, dibimbing, di coaching, begitu ya. Kemudian dia akan bisa secara mandiri mengerjakan tugasnya. Bahkan dia bisa membimbing adik tingkatnya untuk mengerjakan tugasnya. Nah ini tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi kalau ditanya which paradigm is more effective, there is no paradigm or there is no specific paradigm is more effective than the others. Tidak ada paradigma dalam hal ini, sebuah paradigma win-win, win-lose, lose-win, lose-lose yang lebih efektif dari paradigma yang lainnya. So it depends on the situation, gitu ya. Nah, yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua, paradigma yang kata Stephen Covey adalah paradigma win-win or nothing. Jadi kita tujuannya memang pertama-tama adalah untuk mendapatkan sebuah kesepakatan bersama. Saya mendapatkan tujuan
Anda juga mendapatkan tujuan Anda, meskipun bukan dengan cara saya maupun cara Anda, tetapi intinya kita mendapatkan keuntungan bersama. Tapi kalaupun kita tidak bisa mendapatkan keuntungan bersama atau masing-masing dari kita tidak bisa mendapatkan tujuan kita masing-masing, maka ya sudah, sebaiknya kita tidak bersikukuh untuk memperjuangkan perspektif kita masing-masing atau tujuan kita masing-masing. Atau sebaiknya kita tidak memaksakan kehendak kita masing-masing, kepentingan kita masing-masing. Ya. Sebaiknya kita apa kalau begitu? Kalau tidak memaksakan, tidak ngotot gitu ya. Ya sebaiknya kita ya sudah, kita batalkan saja partnership kita atau hubungan kerjasama kita. Kita batalkan, kita sepakat untuk tidak bersepakat. Dengan kata lain seperti demikian, gitu ya. Nah, ini mungkin lebih baik ketimbang kalau win-lose dalam konteks kalau kita ingin membangun hubungan bisnis dengan orang lain. Oke, meskipun demikian, rekan-rekan sekalian, tentu yang menjadi idealitas kita bersama adalah, atau seorang pemimpin adalah ingin mencapai sebuah tataran yang ideal, yaitu bagaimana caranya kita bisa berlatih untuk bisa mendapatkan sebuah hubungan win-win solution atau thinking win-win ini, ya. Bagaimana kita bisa mencapai ke arah ini, ya? In any condition, except if we play sports, ya. Tidak mungkin kita bermain sports punya paradigma win-win solution. Well, although for some certain or circumstances, ya, tapi secara umum, oke, bagaimana kita bisa membangun win-win ini? Nah, ada 3 sekurang-kurangnya yang ingin saya sedikit paparkan di sini. Yang pertama adalah maturity attitude, abundance mentality, dan emotional bank account. Kita akan mulai pada yang maturity attitude. Nah, maturity attitude is about balancing between the courage or to be principled and tolerance. Jadi, sebuah kedewasaan dalam bertindak, bersikap, itu adalah tentang bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara keberanian kita atau keberanian kita untuk memperjuangkan prinsip kita, tujuan kita, kepentingan kita, dengan toleransi kita, sikap tenggang rasa kita. Dalam konteks bagaimana kita ingin membangun win-win, ya, kerjasama yang win-win, ya, hubungan antara orang lain dengan win-win ini, ya. Jadi harus sikapnya menang-menang ini bagaimana? Keduanya harus sama-sama memiliki maturity attitude, yaitu balancing between the courage and tolerance. Jadi menyeimbangkan antara tujuan kita untuk keberanian kita untuk memperjuangkan apa yang kita anggap benar atau sebagai tujuan dan kepentingan kita, ya. Keseimbangan itu harus kita juga upayakan agar kita bisa memiliki tenggang rasa kita, toleransi kita. Contoh, atau saya ingin menjelaskan ini dalam sebuah grafik. Kalau kita lihat di sini, yang ke atas ini adalah grafik tolerance. Semakin tinggi, semakin toleransinya tinggi. Toleransi berarti kita bisa mau mengalah, gitu ya. Oke deh, saya terima your purpose, atau saya terima pengajuan Anda, ya, dan saya coba bisa sedikit mengalah, menangguhkan sementara tujuan atau kepentingan saya. Nah, ini dibutuhkan toleransi, ya, dibutuhkan toleransi. Mengalah istilahnya begitu, ya. Semakin ke kanan, ini semakin kita punya cukup banyak keberanian di dalam memperjuangkan atau mempertahankan prinsip kita, ya. Jadi balancing ini bagaimana? Nah, kalau thinking lose-lose atau berpikir kalah-kalah, ini orang yang sama-sama
tidak memiliki atau sangat rendah sekali toleransinya karena dia ingin menang terus, gitu ya. Juga di satu sisi dia punya keberanian di dalam memperjuangkan prinsip hidupnya, tujuan hidupnya, gitu ya, atau mungkin kepentingan organisasinya, tujuan organisasinya itu sangat rendah, ya. Jadi dua-duanya sangat rendah. Dia nggak punya sikap tenggang rasa, dia juga tidak punya prinsip di dalam organisasinya. Tujuan organisasinya nggak tahu itu mau apa, ya. Maka ya sudah kalah atau sama-sama kalah, gitu ya. Nah, kalau berpikir menang kalah atau thinking win lose, ini dia punya keberaniannya, ya, untuk tujuan organisasinya itu harus mendapatkan, harus dicapai, gitu ya, harus dicapai. Makanya dia bisa win. Dan toleransinya atau sikap tenggang rasanya dia untuk sedikit mengalah supaya orang lain juga bisa mendapatkan porsi yang sama dengan kita, sehingga kita bisa mencapai satu win-win solution, itu sangat rendah. Maka yang lain lose. Karena toleransi kita, tenggang rasa kita itu sangat rendah. Ya. Kemudian kalau yang thinking lose win atau berpikir kalah menang, ini kebalikannya tadi ya. Kalau lose win ini atau kalah menang ini, kita justru toleransinya sangat tinggi. Tenggang rasa kita itu sangat tinggi kepada orang lain, ya. Dan keberanian kita untuk mempertahankan tujuan kita, ya. Keberanian kita untuk memperjuangkan kepentingan organisasi itu sangat rendah. Toleransi kita, tenggang rasa kita sangat tinggi. Maka yang terjadi ya kita kalah. Kita kalah karena kita terlalu toleran, gitu ya. Terlalu toleran, nggak punya keberanian, tidak berprinsip, gitu ya. Maka kita kalah. Ya. Nah, yang terakhir tentu ini adalah keadaan idealnya, ya, yang ingin dicapai bersama, ya, yaitu kita punya keberanian yang tinggi, juga toleransi yang tinggi. Nah, ini kita harus bermain untuk menyeimbangkan, ya. Kadang-kadang kita harus, ketika kita bernegosiasi, nah ilmu negosiasi ini juga sebenarnya adalah ilmu tersendiri juga ini. Bisa jadi satu semester ini, atau paling tidak minimal 1 SKS, ya. Ilmu negosiasi ini kompleks, gitu ya, kompleks. Tapi untuk mendapatkan gambaran umum, maka ketika kita bernegosiasi, ya, satu sama lain ingin mencapai musyawarah mufakat, berdialog satu dengan yang lain secara rasional, maka dibutuhkan keseimbangan, ya, antara kita butuh meninggikan dulu nih keberanian kita memperjuangkan kepentingan organisasi. Kadang-kadang kita juga harus, wah ini kayaknya supaya kita tidak kehilangan teman, kehilangan hubungan yang baik, ya, maka kita harus tingkatkan lebih tinggi deh toleransi atau tenggang rasa kita. Ya, jadi bermain antara menaikkan, menurunkan antara keberanian kita menegakkan tujuan organisasi maupun sikap tenggang rasa kita. Nah, ini yang disebut dengan permainan seperti ini, ya, menyeimbangkan antara tolerance and courage to be principled. Ini yang saya sebut sebagai orang yang bijaksana. Bagaimana caranya supaya kita bisa bermain seperti ini? Ya, ini teknik negosiasi, ya. Kemudian nanti setelah ini ada mentalitas, ya, yang saya sebut dengan abundance mentality. Kita langsung saja ya masuk, ya, supaya waktunya juga tidak terlalu lama. Yang disebut dengan abundance mentality, maksudnya adalah mentalitas atau cara berpikir keberlimpahan. Intinya tidak egois. Ya. Kalau mentalitas keberlimpahan ini atau abundance mentality ini memandang bahwa dunia ini itu sebenarnya penuh dengan peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Bedanya apa dengan lawan kata dari abundance mentality ini adalah, atau mentalitas abundance ini adalah scarcity mindset, ya. Ini adalah mentalitas di mana
memandang kehidupan ini atau dunia ini itu sebenarnya sangat terbatas kesempatan-kesempatan yang bisa didapatkan. Ya. Apapun itu kesempatannya, ya. Entah kesempatan peluang untuk mendapatkan sumber daya alam, sumber daya keuangan, ya, sumber daya manusia, dan seterusnya dan sebagainya. Ini cara berpikir scarcity mindset itu adalah melihat bahwa sangat terbatas. Sementara abundance mentality atau abundance mindset ini melihat kehidupan ini full of opportunities. Jadi penuh dengan peluang-peluang. Jadi kita itu sebenarnya berlimpah. Ya. Kalaupun emas kita habis, kita masih ada nikel. Kalaupun gas kita habis, kita juga masih ada nikel. Kalaupun nikel habis, kita masih ada apapun sumber daya alam kita yang bisa kita konservasikan, yang bisa kita lestarikan agar alam ini, nah ini juga harus ada keseimbangan juga ya. Jadi abundance mindset ini juga harus ada keseimbangan dengan bagaimana kita bisa merawat alam semesta ini. Gitu ya. Saya berbicara dalam skopa yang makro ini ya. Oke, Naja, jadi thinking win-win atau teknik bernegosiasi, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara tujuan organisasi kita, ya, keberanian untuk bersikukuh memenangkan tujuan organisasi atau kepentingan organisasi kita, bisnis kita, juga dengan tenggang rasa kita, sikap menyeimbangkan ini, balancing ini dibutuhkan mental abundance, ya. Dibutuhkan mental sikap keberlimpahan. Jadi kacamata yang kita pakai ini memandang dunia itu kaya, gitu ya. Ini sebenarnya kaya saja. Ini kan soal bagaimana sikap kita untuk mengelolanya, kan begitu ya. Bagaimana sikap kita untuk mengelola kekayaan ini, gitu. Nah, saya lanjut. Jadi itu prinsip yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara tolerance dan courage. Sekarang bagaimana kita mencoba untuk menumbuhkan abundance mentality. Dan yang ketiga, yang terakhir, rekan-rekan sekalian adalah emotional bank account. Jadi ini tentang kepercayaan, tentang trust. Ya. Trust is very valuable, especially if you lose trust, then it will be very expensive to get it back. Therefore, it is very important to save in an emotional bank account. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah trust itu adalah sesuatu yang sangat berharga, ya. Khususnya atau pada khususnya ketika kita itu ternyata harus atau kekurangan kepercayaan, krisis kepercayaan. Ya. Saya tidak tahu apakah di antara Anda pernah mengalami krisis kepercayaan. Ya. Bukan Anda mempercayai seseorang, tetapi orang lain mempercayai Anda, gitu ya. Orang lain mempercayai Anda. Nah, ini penting sekali. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat dalam grafik ini, saya menuliskan di sini grafik dari bawah ke atas ini menunjukkan skills, ya, keterampilan kita sebagai manusia. Semakin ke atas semakin tinggi. Kalau ke kanan ini adalah trust, ya, trust atau kepercayaan. Semakin ke kanan semakin tinggi. Nah, orang tentu kalau kita berkaca pada dunia industri saat ini, ya, kalau Anda mungkin juga tanya kepada rekan kerja atau tanya dengan orang yang sudah bekerja, ya, kira-kira Anda melihat dan mereka mungkin ingin merekrut karyawan baru, gitu ya, atau pemimpin baru misalnya begitu ya. Apa yang Anda dahulukan? Apakah keterampilan kerjanya, ataukah orang yang bisa dipercaya, ya, trust-nya tinggi, ya. Nah, maka tentu orang tidak akan merekrut orang yang memiliki keterampilan maupun kepercayaan yang sangat rendah. Ya. Orang pasti tentu akan cita-citanya, ya, ingin mendapatkan tenaga kerja atau pegawai atau Anda yang ingin membangun sebuah tim
yang punya keahlian, keterampilan yang tinggi, tetapi juga di saat yang bersamaan memiliki trust yang tinggi atau kepercayaan yang tinggi. Nah, yang ketiga, orang itu lebih memilih, kalau misalnya ternyata ya, tentu tidak mau orang mendapatkan low skill, low trust, dan oke lah kita coba realistis. Tidak bisa mendapatkan yang high skill, high trust, maka orang lebih ingin mendapatkan atau merekrut seorang karyawan yang meskipun dia low skill, tapi dia high trust. Dibanding orang yang high skill, memang keahliannya, kemampuannya oke, IPK-nya oke, tapi trust-nya, kepercayaannya itu sangat rendah. Tentu orang akan merekrut dan mengajak kerjasama orang yang skill-nya itu meskipun rendah tapi trust-nya tinggi. Sebab apa? Orang yang low trust itu sulit, ya sulit. Maka ada emotional bank account, ini harus menabung terus ya. Sulit orang yang bisa punya pemahaman bahwa bagaimana saya bisa dipercaya lagi ya. Rekan-rekan, orang yang sudah terlanjur tidak bisa dipercaya itu sulit untuk bangkit lagi bisa dipercaya. Itu butuh waktu ya, butuh waktu. Anda sudah bisa tidak dipercaya lagi, Anda misalnya berbuat kesalahan, berbohong misalnya, kemudian Anda ternyata diketahui bahwa Anda berbohong, dan Anda sudah tidak bisa dipercaya lagi. Nah, supaya Anda bisa membangun kepercayaan itu butuh waktu. Ya. Maka orang tidak mau repot, ya. Orang ingin, udah deh, saya hanya ingin merekrut orang yang bisa dipercaya aja deh, cukup. Soal skill atau keterampilan atau keahlian itu bisa dilatih, ya. Dengan cepat bahkan, ya, dengan cepat, ya. Teknologi kita sudah mulai berkembang, ya. Maka tidak perlu lagi susah-susah untuk menyekolahkan ya bertahun-tahun gitu ya. Cukup di training saja gitu ya. Dan de facto pada kenyataan setiap perusahaan pasti punya ya training development seperti itu untuk karyawannya supaya bisa berkembang. Tetapi pada intinya yang mereka lihat prioritasnya utamanya itu adalah trust, kepercayaan. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana caranya kita bisa menabung kepercayaan atau meningkatkan, menumbuhkan, mengembangkan kepercayaan kita kepada orang lain supaya kita bisa dipercaya daripada orang lain dengan orang lain. Nah, kalau kita lihat di sini karena ini emotional bank account, maka kita lihat di sini kita harus menabung ya. Understand the individual's interest of our needs. Jadi kalau kita berhubungan dengan karyawan kita atau kita berhubungan dengan atasan kita, bahkan kita berhubungan dengan kolega kita di dalam satu unit ataupun antar unit departemen, ataupun kita ingin membangun hubungan, mendapatkan kepercayaan dengan bisnis lain supaya kita bisa membangun partner, supaya kita bisa win-win solution gitu ya. Maka kita harus memahami mereka itu tertariknya dalam bidang apa ya. Mereka sukanya dalam bidang apa. Kebutuhan mereka apa. Kita harus memahami mereka. Nah, di situ kita harus membangun komunikasi yang baik. Maka kindness, courtesy, respect ya. Courtesy ini adalah soal etiket ya, soal kesopanan ya. Kita bersikap ramah ya, supaya kita bisa memahami dia, kebutuhannya dia, ketertarikannya dia, kita harus membangun komunikasi. Kita harus bersikap ramah. Kita harus murah senyum. Ya. Ramah itu berarti ya kita harus mendengarkan, ya. Kita harus bersikap sopan. Ya. Itu hal-hal sepele tetapi sangat berpengaruh untuk membangun kepercayaanmu. Ya. Membangun kepercayaan Anda. Kalau Anda satu saja sikap yang disrespectful atau yang discourteous, tidak sopan misalnya, maka itu sudah mengurangi kepercayaan orang lain terhadap Anda. Besoknya Anda berlaku hal yang sama, tidak sopan lagi.
berkurang lagi. Terus Anda pupuk terus sikap ketidaksopanan Anda, maka orang tidak ada yang mau bekerja sama dengan Anda. Orang tidak ada yang mau membangun bisnis bersama dengan Anda. Gitu ya. Tidak ada yang mau. Karena Anda sudah tidak sopan. Satu hal sepele saja, kesopanan, discourteous. Maka bagi generasi muda itu harus tahu sikap-sikap mana yang sopan dan mana yang tidak sopan. Kenapa harus tahu itu? Karena generasi Z saat ini itu waktu yang dihabiskan lebih besar di dalam media sosial, yang interaksi di dalam kesopanannya itu tidak dibutuhkan, gitu ya, tidak dibutuhkan. Chatting dan seterusnya itu sesama antar ini bukan tidak dibutuhkan, sebenarnya tetap membutuhkan, hanya mereka tidak menyadari saja ya bahwa hal itu tuh penting ya. Nah, hal ini penting untuk bagaimana dia bisa membangun, atau Anda yang berasal dari generasi Z ya, itu bisa membangun relasi dengan orang yang lebih tua. Karena mau tidak mau ketika Anda bekerja, ketika Anda membangun bisnis, Anda akan membangun hubungan dengan orang yang tidak harus seumuran dengan Anda. Anda akan membangun bisnis, membangun tim, membangun organisasi dengan hubungan yang baik dengan orang yang bahkan mungkin jauh lebih tua dengan Anda. Nah, maka untuk membuat kita itu bisa dipercaya, satu hal sepele saja, etiket atau courtesy ya, sopan. Ya, sopan. Dan kalau kita salah, kita harus mengakui dan mencoba untuk meminta maaf dengan tulus. Tentu saja harus yang bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab itu artinya tidak mengulangi lagi. Ya. Salah satunya adalah tidak mengulangi lagi. Ya. Kemudian integrity ya, membangun kepercayaan adalah integrity, integritas. Integritas itu apa rekan-rekan sekalian? Integritas adalah menyesuaikan antara percakapan atau perkataan dengan perbuatan. Jadi kalau saya mengatakan, oke, besok saya akan beri Anda uang 10.000. Besok saya akan beri Anda uang 10.000. Maka kalau saya berintegritas, besok saya harus betul-betul menyerahkan selembar uang yang nominalnya 10.000 kepada Anda. Dan sampai Anda menerima uang yang saya berikan. Itu artinya saya berintegritas. Tapi kalau saya hanya mengatakan, oke, saya akan memberikan Anda uang 10.000 besok. Begitu Anda tunggu sampai besok, sampai lusa, keesokan hariannya, sampai 1 minggu, 2 minggu, seminggu, 1 bulan gitu ya, tanpa ada tindakan dari saya sama sekali, maka saya dicap sebagai orang yang tidak berintegritas. Jadi integritas itu penting rekan-rekan. Ini membangun kepercayaan. Begitu Anda tidak bertindak, hanya berkata saja, maka ya lama-lama orang tidak percaya dengan Anda. Tidak percaya dengan Anda. Apakah ini mudah? Tentu tidak. Saya terus terang ingin saya sampai hari ini terus mempelajari. Kadang-kadang saya juga melakukan kesalahan. Kadang-kadang saya akui, jujur ya, kadang-kadang saya akui saya melakukan kesalahan dan saya belajar untuk meminta maaf. Ini sulit loh ya. Bahkan meminta maaf kepada orang yang lebih muda ya, lebih junior, lebih muda ya. Kita salah, kita minta maaf, itu sulit loh. Berat rasanya gitu ya, sangat berat. Tapi itu harus. Sebagai orang yang punya kepemimpinan, leadership, kita harus mau meminta maaf dengan tulus. Oke, dan seterusnya seperti clarifying expectation, kadang kita juga harus jelas ya, harapan kita itu harus kita sampaikan dengan jelas. Kemudian kita juga perlu menanyakan bantuan kepada orang lain ya. Jadi bukan kita ingin minta dibantu terus, tapi kita juga menawarkan bantuan dan kita terbuka atas feedback atau kritik, masukan, saran dari kolega kita, dari rekan kita, pegawai kita, tim kita, maupun pimpinan kita.
Nah, semua ini bisa kita laksanakan, bahkan tadi saya contohkan ya, hal-hal sepele seperti politeness atau courtesies ya, meminta maaf, integritas, ini hal-hal sepele sebenarnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ini bisa meningkatkan kepercayaan kita terhadap kepercayaan kita bagi orang lain. Kepercayaan kita bagi orang lain. Nah, dengan demikian, rekan-rekan sekalian, kita sudah belajar bagaimana atau setidaknya memahami bagaimana kita bisa membangun interpersonal leadership ya. Membangun interpersonal leadership berarti kita ingin mencoba untuk menerapkan paradigma win-win. Meskipun di dalam konteks yang berbeda, situasi kondisi yang berbeda, kita juga harus menerapkan berpikir yang menang kalah ya. Bahkan mungkin kalah menang ya. Berpikir kalah menang ini semata untuk bertujuan agar kita bisa mendapatkan hubungan yang baik. Oke deh, saya mengalah untuk kali ini agar kita masih tetap berhubungan dengan baik ya. Tetapi tidak untuk selamanya begitu ya. Maka konteks ini yang kita pahami supaya kita bisa membangun interpersonal leadership. Nah, cara kita untuk bisa membangun atau menerapkan win-win karakter ini, maka dibutuhkan keseimbangan ya antara toleransi kita, juga keberanian kita untuk memperjuangkan, mengedepankan kepentingan organisasi kita. Jadi menyeimbangkan, kadang kita harus berani ya. Ketika kita mencoba untuk bernegosiasi, kita harus berani memperjuangkan kepentingan bisnis kita, memperjuangkan kepentingan tujuan organisasi kita. Kadang kita harus bersikap toleran, memiliki tenggang rasa untuk mempersilahkan mereka barangkali yang ingin muncul sementara gitu ya. Kita coba tahan ego kita gitu ya. Nah, ini dibutuhkan kebijaksanaan ya. Nah, supaya kita bisa bermain untuk menyeimbangkan toleransi dan keberanian ini, kita juga harus punya mindset atau pola pikir yang berlimpah ya. Melihat realitas, melihat dunia ini berlimpah. Ini tidak semuanya harus saya miliki gitu ya. Semua kekayaan yang ada di dalam alam semesta ini itu semua milik bersama ya. Tidak akan ada habisnya dan tidak bisa habis, maka silakan kalaupun saya harus mengalah gitu ya. Dan yang terakhir adalah membangun kepercayaan sehingga ketika kita ingin bernegosiasi dengan orang lain, orang bisa percaya kepada kita dan mencoba untuk menyeimbangkan, memberikan toleransi kepada kita. Kita juga bisa memberikan keberanian kita kepada mereka, ya, sehingga masuklah atau tertujulah, tercapailah titik temu bersama, sehingga kita bisa membangun win-win solution. Dan dengan kata lain, kita bisa mendapatkan hubungan yang baik dengan orang lain. Siapapun, entah itu tim kita, pegawai kita, rekan bisnis, departemen atau unit lain, siapapun kita bisa membangun hubungan yang baik. Dan disitulah kesimpulannya dalam materi kita pada pagi, siang, sore, atau malam hari ini, tentang interpersonal leadership. Demikian, terima kasih.